Salam, selamat malam. Puji Tuhan, bersyukur buat kesehatan dan semangat berdoa jemaat Gereja Baptis Pabaton, karena sesuatu yang besar akan terjadi atas umat yang berdoa dengan penuh kesungguhan, penuh kesehatan. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari seorang Yabes. Ya, Yabes artinya adalah kesakitan. Sebab apa? Waktu Yabes dilahirkan oleh ibunya membawa kesakitan yang luar biasa, sehingga ibunya memberi nama kesakitan kepada Yabes. Ya, arti nama Yabes itu adalah kesakitan. Dapat Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana keadaan seorang anak yang diberi nama kesakitan. Ya, pasti dari dulu sampai sekarang semua kita nggak pernah melihat seorang ibu memberi nama anaknya kepada anaknya kesakitan. Ya. Karena itu sesuatu hal yang didengar tidak baik, ya. Karena kita sering dengar ucapan itu doa. Nah, inilah yang menjadi pengalaman Yabes, namanya kesakitan. Tetapi Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nah, kenapa? Yabes diberi nama kesakitan, tetapi ternyata nasibnya tidak seperti namanya. Karena pada dasarnya orang Israel namanya sama seperti nasibnya, tetapi berbeda kepada Yabes, namanya tidak seperti nasibnya. Ya, kenapa? Mari kita lihat sama-sama. Ya, ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Sebab apa? Yabes berkata-kata, menaikkan permintaannya, ya, mengungkapkan permintaannya dengan iman. Karena itu lewat doa kita malam hari ini, Tuhan mau kita mengungkapkan iman kita lewat kata-kata kita. Mari biasakan diri kita menggunakan mulut kita untuk memperkatakan iman kita. Ketika kita mendengar janji Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari perkatakan dengan mulut kita, ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama-sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Yang dikatakan roh iman adalah aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kebanyakan orang Kristen tidak memperkatakan imannya, makanya ia tidak pernah bisa melihat bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tuhan saudara, Tuhan saya rindu dan mau kita memperkatakan iman kita. Karena waktu saudara memperkatakan iman saudara, artinya saudara setuju dengan apa yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kata bahwa saudara mengkonfirmasi, mengiyakan bahwa Tuhan, aku mau, ya, aku siap mengalami apa yang kau janjikan dalam kehidupanku. Dan di sana ada keajaiban, ada mukjizat, ada kebesaran yang akan Tuhan nyatakan kepada engkau. Amin. Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, ia berkata-kata, lalu ia melihat. Tuhan berkata jadilah terang, baru dia melihat terang, ya. Jadi terang tadinya belum ada, tetapi ketika Allah berkata-kata, maka jadi sesuatu. Jadi saudara-saudara, mari perkatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Itu adalah doa. Terlebih malam hari ini, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan lewat doa-doa kita. Itu adalah roh iman yang akan membawa kita melihat janji-janjinya digenapi, kebesarannya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sama seperti seorang perempuan yang pendarahan sejak 12 tahun, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, ia pendarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubah jubahnya, aku akan sembuh. Lalu apa yang terjadi? Waktu perempuan pendarahan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, ia menjadi sembuh. Sebab apa? Roh iman berkata apa? Roh iman itu berbicara tentang apa? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampak ke laut, maka ia akan tercampak ke laut. Ya, diungkapkan, diucapkan
diberitakan, diproklamasikan, maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, iblis tahu ya, ini adalah rahasia kehidupan iman yang luar biasa. Karena itu iblis selalu membawa saudara, membawa saya untuk apa? Melihat terlebih dahulu. Melihat baru berkata-kata. Berbeda. Roh iman bilang beda. Kamu percaya, maka kamu berkata-kata. Jangan biarkan saudara, iman saudara berdiri atas kelima panca indera saudara. Biar kita berdiri di atas iman kita. Di atas iman kita, ya. Ketika saudara percaya kepada Yesus yang membenarkan saudara, katakan aku dibenarkan. Ketika saudara percaya Yesus sudah menanggung penyakit saudara di atas kayu salib, katakan aku sembuh. Ketika saudara percaya bahwa malu, celah saudara, dosa saudara telah Tuhan tanggung di atas kayu salib, katakan aku menang, aku bebas dari dosa. Maka di sana saudara akan melihat kemenangan terjadi hari demi hari dalam kehidupan saudara. Belajar dari Yabes. Yabes memperkatakan imannya. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerah pelayananku, ya. Tuhan akan memberkati kita lewat perkataan kita, ya. Kita belajar dari Yabes, ya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Mari perkatakan iman kepada pasangan saudara. Perkatakan janji Tuhan kepada hidup saudara, kepada anak-anak saudara, kepada gereja kita, kepada seisi rumah kita. Katakan, Mama, engkau adalah ibu yang diberkati Tuhan. Umurmu akan panjang, engkau akan sehat-sehat saja. Anakku, engkau akan menjadi anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Lewat engkau, banyak orang akan menemukan kebenaran yang sejati. Lewat gerejaku, banyak orang akan menjadi murid Kristus. Banyak orang akan menemukan iman yang sejati. Banyak orang hidupnya akan dipulihkan lewat gerejaku. Perkatakan iman kita. Memang hari ini kita belum bisa melihat terjadi sesuatu atas diri kita. Memang hari ini kita belum bisa melihat sesuatu terjadi atas pasangan kita, atas gereja kita, atas keluarga kita. Tetapi roh iman berkata, aku percaya, ya, bukan berdiri atas apa yang kita rasakan, bukan berdiri dari apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya, apa yang Tuhan Allah katakan, itu yang kita percaya. Apa yang dijanjikan Tuhan, itu yang kita percaya. Di sana ada mujizat, di sana ada kebesaran Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Selamat berdoa Bapak Ibu malam hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mari mengalami janji Tuhan lewat doa-doa yang sungguh-sungguh berdasarkan kepada firman-Nya, berdasarkan kepada kebenarannya. Pasti ada mujizat, ada lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.